Iya, ya, saudara silakan duduk ya. Karena kita belum bisa salaman, tapi kita bisa salaman dari hati ke hati. Saudara, pada tema yang diambil pada sore ini untuk kita semuanya, anak-anak LICC, Jesus loves you. Betapa Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan mengasihi kita semuanya sebagaimana adanya. Katakan sama-sama sebelahnya, Jesus loves you. Wow. Nah, saudara, orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan juga engkau berkata kepada dirimu betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Dari mana kita ambil nats yang paling sangat sering kita dengar di Natal? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putra tunggalnya, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang saya kasihi, itu adalah dasar dia lahir di kandang domba, lahir di tempat kotor, lahir di tempat yang hina, adalah karena kasih yang luar biasa. Ada orang bertanya, kenapa harus repot-repot lahir di kandang domba? Kenapa enggak langsung aja ada statement, aku menebus manusia, aku menyelamatkan manusia, dengan satu kalimat bisa Tuhan lakukan. Tetapi Tuhan mau mengambil rupa sebagai manusia, berinkarnasi, supaya dia mau sama seperti kita, supaya bisa kita merasakan kasih Allah itu begitu besar. Maka dia mau lahir sebagai wujud manusia, dan dia membuktikannya dengan dia mau mengambil tempat yang paling kotor, tempat yang paling bau, namanya di kandang domba. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, Allah itu adalah kasih. Jadi bukan sekedar dia menunjukkan mengasihimu, mengasihi saya, tetapi pribadinya memang adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Jesus is love. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 8, tanda orang yang mengenal Allah adalah mengasihi. Saya berdoa hari ini, lahirnya Yesus di hatimu, lahirnya kasih di hatimu. Kalau lahir kasih di hatimu, saya percaya engkau akan tetap bisa sukacita di tengah-tengah penderitaan. Engkau bisa tetap damai di tengah-tengah masa pandemi ini. Engkau tetap bisa berkata, Tuhan itu baik di tengah masalah. Dan engkau tetap berkata, di balik segala masalahku ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sehingga saudara sangat menyadari ada pribadi yang sangat mengasihimu. You never alone. Engkau tidak pernah sendiri. Dan 1 Yohanes 4 ayat 10, apakah itu kasih? Kalau selama ini mungkin adik-adik sering mendengarkan kasih itu adalah sabar, murah hati, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah saudara, itu adalah penjabaran atau gambaran kasih. Tapi kasih yang sebenarnya adalah 1 Yohanes 4 ayat 10. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada saudara, apakah arti kasih? Mari sama-sama kita baca 1 Yohanes 4 ayat 10. 1, 2 ya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi definisi kasih itu ini, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau kita ingat juga ada Yohanes 15:16, bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita. Saudara adalah orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dipilih Allah. Bagaimanapun keadaan saudara, bagaimanapun latar belakang, bagaimanapun dosa kita, bagaimanapun kotornya masa lalu kita, Tuhan lahir untuk menjadikan engkau hidup dengan bersih dari segala masa lalu yang buruk. Oleh karena itu saya sangat rindu betapa engkau sadar ada satu pribadi yang sangat mengasihi saudara dan mengasihi saya. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan yang lahir di kandang domba, yang saat ini seluruh dunia banyak orang bersukacita atas kelahirannya, karena dia datang dengan satu misi, membawa keselamatan, membawa kebenaran. Saudara yang saya kasihi, Roma 5 ayat 8 sama-sama kita akan baca. Bagaimana dia mengasihi kita? Apakah kita
dikasihi saat kita dalam keadaan baik, saat kita dalam keadaan benar. Roma 5 ayat 8 sama-sama kita baca 1-2. Yang akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara dikasihi ketika masih berdosa. Artinya saudara tidak perlu merasa ada rasa takut datang ke Tuhan ketika ada dosa yang dalam hidupmu. Ingat, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Tidak ada orang yang sudah hidupnya benar. Kita hanya dibenarkan oleh darah Yesus. Oleh karena itu saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ayat ini sangat begitu memberkati kita. Dia lahir dan dia mati di kayu salib bukan saat kita benar, saat kita baik. Kalau saya baik kepada istri saya saat dia baik, itu biasa. Tapi saat dia tidak baik, saya baik, itu adalah kasih yang luar biasa. Saat ada teman sekelasmu mencuri pacarmu. Siapa di sini yang pernah mengalami teman makan teman, kulit makan kulit? Pernah nggak temanmu sendiri mengambil cowokmu? Atau pernah juga engkau mengalami PHP, memberi harapan palsu? Saudara mungkin terluka, kecewa dengan masa-masa SMA kan? Mungkin SMA terlalu cepat mungkin pacarannya. Atau masa kuliah, atau masa-masa saat ini. Mungkin ada orang yang melukai, ada yang membuat engkau terluka, kecewa. Tapi engkau tetap berkata, I still love you. Aku tetap mengasihimu. Bahkan ketika engkau jumpa dengan dia di kantin, tetap engkau bisa senyum. Bahkan engkau bisa mentraktir dia. Bu, tolong kasih lontong pakai telur. Bu, tolong kasih dia Coca-Cola. Saudara nggak bilang sama dia, Bu, mana batu bata? Nah, kira-kira begitu, bukan. Saudara ingin membuat dia baik. Ketika orang berbuat jahat kepadamu, tapi engkau tetap berbuat baik, itu adalah kasih yang luar biasa. Ayat ini menerangkan adalah kasih yang sangat luar biasa, kasih yang sangat menakjubkan, kasih yang sangat mengagumkan. Ini disebut dengan istilah kasih agape. Kasih agape itu kasih yang membuat kita terkagum-kagum, luar biasa. Yesus lahir dan mati bukan untuk orang yang benar, tapi Yesus lahir dan mati untuk kita orang yang berdosa. Saudara masih ingat contoh-contoh di Alkitab bagaimana Yesus ketemu dengan Zakheus? Ketika Yesus ketemu dengan Zakheus, apa kata Yesus kepada Zakheus? Hai Zakheus, aku malam ini akan datang ke rumahmu dan aku akan makan bersama dengan engkau. Zakheus orang yang berdosa pada waktu itu tidak dibilang Tuhan Yesus, bertobat dulu kau, baru aku akan datang makan di rumahmu. Tapi dalam keberadaan Zakheus yang masih berdosa, dalam Zakheus sebagaimana dia mungkin mengambil uang orang miskin, atau disebut dia koruptor, tapi Yesus berkata, aku mau makan di rumahmu dan aku mau tinggal di rumahmu. Saudara yang saya kasihi, sebagaimana contoh di Alkitab kita lihat ketika dia berjumpa dengan perempuan Samaria, wanita Samaria di sumur Yakub. Bagaimana yang terjadi saudara? Si wanita ini adalah orang Samaria yang sebenarnya dengan orang Yahudi gak bisa terlalu berdekatan. Tetapi jam 12 siang wanita Samaria ini datang membawa tempayannya untuk mengisi air dari sumur Yakub. Dan ketika itu ketemu dengan Yesus, ingat di dalam Tuhan Yesus tidak ada kebetulan. Apa kata Yesus kepada perempuan ini? Kalau engkau minum dari sumur Yakub ini, engkau akan haus. Tapi kalau engkau minum daripadaku, engkau tidak akan haus lagi. Dan Yesus berkata, aku tahu bahwa engkau sudah punya 5 suami dan itu bukan suamimu. Dan yang ke-6 sekarang ini pun bukan suamimu. Artinya apa? Si perempuan ini adalah disebut sebagai apa? Pelakor. Apa kepanjangan pelakor? Ya, pencuri laki orang. Kalau pencuri bini orang apa namanya? Pebinor ya. Nah saudara, berarti perempuan ini bukan orang yang benar, bukan orang yang baik. Tapi lihat Yesus begitu mengasihi dia sebagaimana dia adanya. Yesus tidak mengintimidasi dia. Bahkan Yesus datang untuk membuat dia menjadi pribadi yang sangat berbeda. Ketika dia
meninggalkan Yesus, dia menjadi seorang penginjil dan banyak orang diselamatkan. Satu kota Samaria hampir diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lihat apa yang terjadi dengan Paulus, seorang yang dikenal namanya Saulus, yang dia seorang penganiaya jemaat, yang ketika dia berjalan ke Damsik, tujuannya menganiaya jemaat. Dia adalah seorang yang sangat jahat bagi orang-orang percaya, menganiaya, maka membunuh atau mungkin menghabisi orang-orang percaya. Tapi Yesus berkata, aku mengasihi engkau. Dan kemudian apa yang terjadi? Saulus bertobat dan menjadi seorang namanya Rasul Paulus, yang menulis kitab Perjanjian Baru hampir 2/3. Artinya apa? Saulus sebagaimana dia orang berdosa, diterima Tuhan. Saudara mungkin ingat bagaimana perempuan yang berzina kedapatan. Kalau pada masa itu perempuan berzina di masa hukum Taurat, ditarik keluar, dilempar batu sampai mati. Tapi Yesus berkata kepada semua orang yang mau melemparnya, siapa di antaramu yang tidak berdosa, lemparlah. Dan tidak satu pun batu yang melempar, yang kena kepada wanita ini. Dan dia juga berkata kepada perempuan ini, aku pun tidak menghukummu. Aku pun tidak menghukummu. Dan dia berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yang mau saya sampaikan adalah dari semua contoh cerita ini, sekarang ini bagaimanapun keberadaanmu, saya hanya mau katakan kepadamu betapa Tuhan Yesus sangat sayang kepadamu. Jangan pernah takut kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa di malam Natal ini adalah malam di mana kau komitmen berkata, ini adalah malam Natal di masa pandemi, engkau berkata, di dalam nama Yesus aku mau mengalami Natal yang sangat spektakuler, Natal yang sangat luar biasa. Bukan karena perayaannya, bukan karena kue kotak atau nasi kotak, dan kebetulan juga nggak ada kue kotak, jangan diharapkan. Harapkanlah firman Allah. Nah saudara, yang mau saya kasih bukan karena acaranya, yang selama ini mungkin kalau kita Natal ada mungkin celebration, ada perayaan, tetapi ada makanan yang hebat atau ada acara yang luar biasa. Tapi saya berdoa setiap saudara, anak-anak muda, engkau anak-anak LACC mengambil komitmen Natal perdana di masa pandemi, yang dimana kita nggak pernah merayakan Natal pakai masker, yang dimana kita merayakan Natal nggak pernah seperti ini keadaannya. Ini adalah sejarah dalam hidupmu, dan sejarah ini kau buat karena kau berjumpa dengan Tuhan Yesus, engkau menerima Tuhan Yesus bagaimanapun keberadaanmu. Malam ini engkau mengalami satu pertobatan, perubahan karena Yesus lahir di hatimu. Amin. Tuhan tidak peduli bagaimana keadaanmu, bagaimanapun dosamu, bagaimanapun kekurangan kesalahanmu. Saya percaya malam ini adalah malam yang bersejarah bagimu. Engkau mengambil komitmen, aku mau mengalami satu pertobatan, perubahan yang luar biasa. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya akan ambil contoh di Alkitab betapa Tuhan sangat mengasihi orang yang bersalah. Saya mau tanya, biasanya orang tua kalau merayakan pesta syukuran anaknya karena wisuda, betul? Karena juara 1, 2, dan 3, atau karena dia memberikan ranking yang luar biasa. Adakah pernah dengar orang tua merayakan anaknya pulang dari penjara? Pernahkah kalian mendengar ada orang tua merayakan anaknya karena dia mungkin kedapatan narkoba, dirayakan? Mari kita rayakan. Enggak ada. Nggak pernah ada orang tua seperti itu. Tapi saya mau berikan kepada saudara hari ini, jadikan satu pertobatan yang luar biasa, satu perubahan yang luar biasa, mengalami metanoia, pertobatan, meninggalkan hidup yang lama, masuk pada hidup yang baru. Tuhan tahu dosa yang kita lakukan, tapi dia tetap berkata kepadamu, aku mengasihimu, aku sayang kepadamu. Mari sama-sama kita akan lihat dulu dari Lukas 15 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-20. Saya akan ajak kita sama-sama baca Lukas 15. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai kepada ayat yang ke-20. Saya baca ayat yang 11, saudara baca ayat yang ke-12. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Sama-sama ayat 12, satu dulu ya. Pada ayahnya, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. 14.
Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. 16. Lalu dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Ayat 20. Saudara lihat cerita ini nggak biasa mungkin mendengar, tetapi ini adalah cerita yang sangat saudara penting pahami pada malam ini. Lihat si anak bungsu ini, apakah dia ini anak baik atau anak jahat? Dia adalah anak yang dikategorikan jahat. Dia memaksa untuk mengambil warisan sebelum waktunya. Kemudian akhirnya bapaknya memberikan dengan terpaksa kepada anak bungsu ini. Setelah diberikannya dengan terpaksa, maka anak bungsu ini pergi berpoya-poya. Dia pergi main judi, dia pergi berpelacur, dia melakukan banyak dosa dan kesalahan. Segalanya habis hartanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, dia akhirnya gak bisa makan. Mau makan ampas babi pun dia tidak bisa. Kenapa? Karena mungkin babinya lebih berharga dari dia. Orang ini sangat jatuh dan sangat parah. Dia adalah orang yang sangat bersalah di hadapan bapaknya. Tapi lihat apa yang terjadi, saudara. Ketika anak bungsu ini pulang, kemudian bapaknya melihat dari kejauhan anak bungsunya. Dulunya mungkin gemuk, sekarang kurus karena kurang makan. Dulunya mungkin wangi, sekarang dia bau. Dulunya mungkin dia adalah orangnya mungkin rapi, sekarang compang-camping. Karena kehidupan dunia membuat dia menjadi orang yang berdosa. Lihat orang yang hidup dalam dunia, hidup orang dalam dosa, bisa hidupnya lebih hina dari hewan, lebih hina dari seekor babi. Hidupnya lagi menjadi parah. Lihat orang-orang yang narkoba, lihat orang-orang yang melakukan narkoba, mengalami banyak hal, penyakit yang mereka alami. Orang-orang yang hidupnya secara pornografi, orang-orang yang hidupnya sekarang ini begitu banyak melakukan dosa kesalahan. Hidupnya jatuh dosa. Upah dosa apa? Upah dosa adalah kematian. Tetapi Yesus mengasihi kita. Dan apa yang terjadi ketika anak bungsu ini pulang? Maka yang duluan lari adalah bapaknya. Bapaknya menatap dia, kemudian tidak sabar lagi. Dia mengejar anaknya dan memeluk anaknya. Dan dia berkata, mari kita rayakan karena anakku yang terhilang telah ditemukan. Ayat 32 sama-sama kita baca sebagai ayat terakhir. Ayat yang ke-32 sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara, perhatikan betapa kata bersuka cita dan bergembira hanya karena seorang yang dulunya jahat, dia kembali. Dan bapaknya berkata, kita pestakan, kita kasih baju baru, sepatu baru, kita kasih dia cincin. Dilakukan pesta yang luar biasa. Artinya apa? Betapa Bapa merindukan satu anak diselamatkan. Dan saya rindu pada saat sore hari menjelang malam ini, Tuhan menemukan engkau menjadi pribadi orang yang berbeda pada malam hari ini. Ada orang yang mungkin hilang semangat, ada orang yang hilang tujuan hidup, ada hilang percaya diri, ada hilang mungkin harapannya, ada banyak terhilang dalam hidupnya. Ada banyak anak-anak muda yang kadang-kadang merasakan stres. Masa remaja mengalami yang namanya depresi, lonely. Tidak sedikit kadang-kadang ada anak muda karena stresnya dia bisa mengakhiri hidup bunuh diri. Saudara, ada banyak orang di luar sana tidak menemukan tujuan hidup. Mereka tidak tahu kemana arah hidupnya. Mereka hilang tujuan hidupnya, sehingga mereka ikut arus dunia, sehingga dia mengalami yang namanya depresi, tekanan atau stres dalam hidup ini. Dia merasa hidupnya sendiri, dia gak mampu, dan dia akhirnya salah mendapatkan arahan, dan akhirnya dia terhilang dan jauh.
Tapi hari ini saya percaya, tidak kebetulan engkau pada malam hari ini ada di tempat ini mendengarkan firman Allah yang memberkati engkau, supaya setiap engkau yang kehilangan semangat, engkau mendapatkan semangat yang baru dari Tuhan Yesus. Tahun 2021 engkau mengalami semangat yang luar biasa, ada harapan yang luar biasa, damai sejahtera yang luar biasa. Karena Tuhan berkata, Yesaya pada Yeremia 29 ayat 11 dikatakan bahwa di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada harapan. Sehingga saudara tidak perlu lagi merasakan aku ini orang yang sudah berdosa, orang yang bersalah. Ada anak yang menganggap dirinya, saya lahir dari keluarga broken home, saya lahir dari bapak mama yang cerai, saya dibesarkan dari ayah ibu yang tidak benar, bertengkar, berantem mulai masa kecilku. Aku bosan melihat mereka bertengkar terus, dan tidak sedikit anak yang lari dari rumah karena bapak mamanya berantem terus. Bahkan tidak sedikit anak gadis yang mau berkata, aku lebih bagus kawin cepat supaya dia tidak melihat yang membuat dia sakit terluka pada masa lalu. Berhenti kau berkata, aku lahir dari anak yang terluka dan kecewa. Mulai sekarang mungkin kau pernah dengar orang, bapakku broken home. You know what is broken home? Berarti keluarga apa broken home? Keluarga hancur-hancuran, gak ada hati bapaknya, gak ada kasih sayang. Tapi pada malam ini engkau berkata, engkau bukan keluarga, atau engkau bukan anak broken home. Engkau adalah Yohanes 1 ayat 12 yang berkata, barang siapa yang menerima Yesus, dia adalah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak raja di atas segala raja, engkau adalah anak pencipta alam semesta. Ada masa depanmu yang penuh harapan, ada masa depanmu yang pasti dalam Dia. Tuhan tidak peduli mungkin masa lalumu seburuk apa. Mungkin kau berkata betapa miskinnya masa laluku. Tuhan berkata, aku miskin supaya engkau menjadi kaya. Kaya dengan semangat, kaya dengan harapan, kaya dengan kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Saudara yang saya kasihi, kepastian keselamatan diberikan. Apalagi kepastian dalam dunia ini. Dia memastikan, dia menyertai engkau. Sebesar apa musuh dihadapi Daud menghadapi Goliat, bersama dengan Allah dia tetap menang. Saya melihat di masa-masa pandemi ini, saya tahu perasaanmu, ada perasaan galau, ada perasaan sedih. Engkau mengalami tekanan mungkin di bidang ekonomi, tekanan di bidang keluarga, tekanan mungkin di perasaanmu. Kadang-kadang engkau mungkin nangis sendiri, kadang-kadang engkau gelisah sendiri. Engkau mendengar berita ayah ibumu sakit, bahkan mungkin ada yang bercerai. Mungkin engkau mendengar berita kakakmu mengalami ini, cerita yang berat, dan bagaimanapun saya mau katakan, kalau engkau bersama dengan Yesus, Dia akan tetap berkata, aku menyertai engkau. Sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Dan Dia berkata, segala perkara yang kau hadapi akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Oleh karena itu saya rindu pada malam Natal ini, datanglah sebagai pribadi, karena Dia mau memeluk engkau sebagai Bapa yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Saya begitu sayang kepada anak-anakku yang berdua ini, kepada Hani dan kepada Jamie. Maka mereka kalau sakit, saya minta kepada istri saya, bisakah mereka tinggal di samping saya. Saya merawat mereka ketika mereka sakit. Saya senang dengan Bapa yang dekat dengan anak-anaknya. Mungkin beberapa di antara engkau payah menggambarkan Bapa di surga baik, karena engkau mendapati gambaran Bapa di bumi. Engkau mungkin pernah dipukul, engkau mungkin pernah diusir, engkau mungkin pernah tidak diakui anak. Ada bapa yang berkata kepada anaknya, aku tidak mengakui kau anak. Ada bapa yang berkata kepada anaknya, aku pecat kau jadi anak. Ada bapa yang berkata kepada anaknya, anak sial, anak tak tahu untung, anak yang tidak layak untuk hidup, atau kutukan demi kutukan. Mungkin kalau pernah engkau mendengarkan kata-kata itu, jangan pernah sakit hati kepada Bapamu. Engkau tetap berkata, Bapamu adalah anugerah yang diberikan Tuhan. Dia pun orang yang mungkin salah asuh, orang yang pernah korban pada masa lalunya, sehingga ada banyak kadang-kadang Bapak main pukul kepada anak-anaknya. Dan saya mau katakan kepada Bapa di sorga sangat sayang kepada Dia. Setiap air matamu Dia nampung di kirman. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Izinkan Bapa di surga memeluk engkau,
supaya engkau percaya diri menghadapi dunia ini, menghadapi hidup ini hanya dengan satu kepastian, lewat malam Natal LICC pada tanggal 24 malam ini, tanggal 24 malam 2020, engkau punya sejarah. Ada Tuhan Yesus yang sangat berlari menarik engkau pada saat ini, menarik engkau dari dosa itu supaya engkau tidak hidup dalam dosa lagi. Mungkin beberapa di antara masih hidup dengan internet pornografi. Tidak sedikit kadang orang pelayanan tapi masih terus menonton pornografi. Tuhan tetap mengasihi. Meskipun kau masih, bahkan ketika kau menonton pornografi, saya mau katakan Jesus love you. Tuhan mengasihi. Tuhan tidak pernah mengutuk engkau. Yang Tuhan benci dosanya, tetapi pribadimu sangat dikasihi. Mungkin engkau terlanjur melakukan hubungan seks sebelum menikah. Mungkin engkau melakukan namanya sesuatu hal yang aib, yang mungkin cabul di mata Tuhan. Tapi Tuhan tetap berkata, aku mengasihimu, aku sayang samamu. Bahkan engkau bisa dipilihnya menjadi pemberita Injil, seperti wanita Samaria membawa Injil, dan satu kota Samaria hampir banyak bertobat. Dosa yang lebih berat lagi seperti pembunuh yang namanya seorang pembunuh nama Saulus bertobat menjadi seorang rasul. Tuhan tidak melihat dosamu saat ini. Tuhan melihat engkau sebagai gambar dan rupanya. Dia melihat engkau sebagai anak yang dikasihi. Beberapa di antara mungkin kau berkata, aku mengalami tekanan yang berat. Engkau butuh curhat dengan siapa? Curhatlah kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa, lipat tangan engkau datang ke Tuhan, engkau akan merasakan betapa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Satu-satunya pribadi yang sangat mengasihimu adalah Tuhan Yesus. Dan engkau juga perlu mengasihi dirimu sendiri. Percayalah, malam Natal ini malam yang bersejarah bagimu, karena seperti Bapa sayang anaknya, begitulah Bapa di sorga sayang kepadamu. Raise up, bangkit, friend. Bilang sebelahnya, bangkit guys. Amin. Bangkit guys. Jangan lagi kita merasakan, waduh, aku merasa lemah, aku gak berdaya, aku berasal dari keluarga yang hancur. Stop. Jangan ucapkan lagi itu. Aku dari keluarga yang miskin. Stop. Engkau adalah anak Bapa di sorga, pencipta alam semesta. Ada janji Allah bersama dengan Dia. Engkau punya harapan yang luar biasa. Haleluya. Amin. Dan kita berkata, aku berasal dari keluarga yang hancur. Mulai sekarang kau berkata, saya adalah anak Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup memulihkan saya. Dia sanggup mengubah masa depan saya. Masa depan yang masa lalu yang hancur diubah menjadi masa depan yang cerah. Bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Dia tidak melihat dosamu. Dia hanya mau engkau pulang dari tempat ini berhenti berbuat dosa. Kalau engkau masih jatuh berbuat dosa, Dia tetap mengasihimu dan sampai terus menuntunmu sampai kepada kedewasaan. Engkau berkata, aku mau hidup hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Aku hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Aku kuliah untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan engkau berkata, ketika aku berpacaran untuk memuliakan nama Tuhan. Aku berkeluarga untuk memuliakan nama Tuhan. Maka engkau menjadi pribadi yang berbeda. Bahkan engkau menjadi satu orang yang diselamatkan. Seisi rumah diselamatkan. Engkau menjadi sejarah dalam hidupmu. Engkau menjadi to be history maker. Engkau membawa sejarah. Jangan lihat penyakitmu, jangan lihat kelemahanmu, jangan lihat kekuranganmu, jangan lihat masa lalumu. Sekarang kita sama-sama mengambil satu fokus. Lihat Yesus yang sangat mengasihi kita. Karena Yesus yang mengasihi kita akan membawa hidup yang penuh harapan, penuh dengan sukacita, penuh dengan kepastian bersama dengan Dia. Tuhan sanggup mengubah segala-galanya. Berapa yang mau mengampuni masa lalunya, mengampuni mungkin masa kecilmu, seperti Bapa sayang pada anaknya. Demikianlah Bapa di sorga sayang kepadamu dan kepada saya. Dan Dia mengatakan malam ini, aku tidak melihat dosamu, aku melihat engkau anak yang perlu diselamatkan. Dunia sedang menarik beberapa di antaramu, tapi Tuhan pakai saya yang mau tarik engkau. Tidak ada dosa yang terlambat untuk diampuni. Mungkin kau terlanjur melakukan hubungan yang terlalu jauh dengan lawan jenis. Tuhan mengasihi. Mungkin kau terlalu jauh mungkin hidup dengan koyak dunia ini. Tuhan mengasihi. Izinkan Bapa di surga lewat malam Natal ini membawa satu history maker.
Jadikan malam ini history maker bagimu, membawa sejarah, mengambil komitmen. Seperti Saulus menjadi Paulus, seperti wanita Samaria menjadi penginjil, Zakheus koruptor menjadi pemberi. Tuhan mengasihimu. He loves you so much. Berapa banyak yang percaya seperti Bapa sayang anaknya, begitulah Bapa sayang kepada katakan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ayah padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan kita Kau beri rencanamu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Kau satu kuasa, mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Aku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati, ku menyembah-Mu, dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan sayang ayah padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan kita Kau beri rencanamu yang terbaik bagiku. Mari kita berdoa. Beberapa di antaramu mungkin selama ini merasa jauh dari Tuhan, karena mungkin engkau hidup dalam dosa, dalam kegelapan, egois. Mungkin engkau bertengkar, atau dosa-dosa najis, atau hal-hal yang kau rasa gak layak. Tapi Tuhan berkata, Lukas 5 ayat 32, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi aku datang untuk orang yang berdosa. Hari ini izinkan Tuhan mau memeluk engkau, mengangkat engkau, membuat engkau menang dari segala masa lalu. Beberapa banyak di antaramu yang mau berkata, aku mau dipeluk Tuhan, bersama Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kalau engkau mau, di tempat, angkat tangan kananmu di tempat saja. Engkau rindu menjadi pribadi yang mengalami pertobatan. Engkau rindu mengalami yang namanya metanoia, perubahan. Engkau mengambil komitmen, jadikan hari ini history maker, menjadi sejarah yang dari dirimu. Engkau tinggalkan segala dunia-dunia gelap dosa, dan engkau berkata, aku menjadi murid Yesus. Aku mau memuliakan nama Tuhan. Ikuti doa saya dengan pelan, ikuti doa saya. Bapa di sorga, lebih lagi katakan, Bapa di sorga, sore hari ini aku buka hatiku, masuklah Tuhan Yesus dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah segala dosaku, kesalahanku, masa laluku yang dulu, dan aku mau menjadi anakmu. Aku
mau menjadi murid-Mu, melayani-Mu. Bahkan seisi rumahku diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima Engkau dalam hatiku. Tulislah namaku di kitab kehidupan di surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Turunkan tangan. Beberapa di antara mungkin masa lalumu sangat pernah terluka. Engkau merasa pahit hati, kecewa, luka masa lalumu karena engkau merasa hidup di dalam masa kecil. Mungkin papa mamamu ada yang bercerai, papa mamamu adalah orang yang bertengkar. Mungkin terjadi satu kehancuran dalam keluargamu pada masa kecilmu, remaja mungkin sampai saat ini. Tapi ingatlah, engkau adalah anak Bapa di sorga. Engkau adalah anak Raja, engkau adalah anak Tuhan Yesus. Dan engkau membawa kepastian. Dan engkau mau berkata, aku mau berdamai dengan masa lalu. Aku mau mengampuni orang tua, aku mau mengampuni orang-orang yang pernah menganiaya aku. Kalau engkau pernah masa lalumu yang begitu berat, bahkan engkau pernah diusir dari rumah, bahkan engkau pernah mungkin tidak dianggap anak, atau mungkin engkau ingat kata-kata orang tua, mungkin ibu atau bapak atau abangmu, engkau anak sial, anak terkutuk, anak yang gak ada gunanya engkau hidup. Tapi Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku, anak kesayanganku. Engkau berharga di mata. Jika ada di antaramu yang merasa begitu ingin mengalami pemulihan, taruh tangan kananmu di dadamu, engkau berdoa. Tuhan, engkau melihat setiap anak-anak yang menaruh tangan kanannya di dada. Mereka mengaku dengan jujur pada masa kecil, pada masa lalu ada hal-hal yang membuat mereka terluka, kepahitan, kecewa. Tapi hari ini engkau berfirman, engkau berlari-lari memeluk dia, buat dia menjadi pribadi yang berbeda. Oh Saulus, kau buat jadi Paulus menjadi seorang rasul yang luar biasa. Wanita Samaria, seorang yang mencuri laki-laki, mencuri suami orang lain, tapi dia menjadi pemberita Injil. Zakheus menjadi pemberi. Hari ini setiap anak-anakmu yang datang kau pulihkan. Ampuni orang tuamu. Ambil waktu berdoa. Ampuni papa mama. Berkati keluargamu. Berkati pernah orang-orang yang menyakitimu. Jangan ingat itu. Arahkan pandanganmu kepada Yesus yang mengasihimu. Jangan sesali masa lalu, tapi tatap dengan iman masa depanmu. Jangan sesali masa lalu, tapi tatap masa depanmu. Dalam Yesus ada kepastian. Dalam Yesus ada harapan. Ingat, engkau bukan anak dari keluarga yang hancur, tapi engkau adalah anak kerajaan sorga. Engkau adalah anak Bapa di sorga. Bapa di sorga sayang samamu. Kalau engkau melihat model pernikahan yang hancur, engkau mungkin melihat model keluarga yang hancur, Tuhan berkata, pernikahanmu tidak akan hancur, keluargamu tidak akan hancur, sehingga engkau langkah pasti bersama dengan dia. Engkau akan mengalami satu tujuan hidup yang pasti. Beberapa di antara mungkin hilang kekuatan, hilang semangat, hilang sukacita. Hari ini akan datang semangat yang baru padamu. Engkau selesaikan kuliahmu, maka beberapa di antara maka menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan. Bahkan engkau menyelesaikan S2, bahkan S3 kamu, engkau menjadi berkat karena engkau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bersama dengan Bapa di surga, aku bisa menatap masa depan yang luar biasa. Setiap engkau datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Berdamai dengan masa lalu, berdamai dengan masa lalu. Doakan keluargamu, sehingga pada suasana Natal tahun baru 2021, engkau menatap 2021 dengan semangat, dengan kepastian. Bersama dengan Yesus, 2021 adalah tahun yang lebih baik, tahun yang berkemenangan, tahun yang penuh harapan, tahun yang kesejahteraan, tahun sukacita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tahu masa lalu kita. Bertahan bernyanyi sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Tuhan tahu masa lalu, tapi Tuhan berkata, aku tetap mengasihimu. Kuasamu, kuatkan
Setiap persembahan Natal dengan sukacita kami berikannya